terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vincentius Kevin dengan NIM 2019-2101111. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proses penjualan SAP. Proses menjual dan mendistribusikan barang tentunya dimulai dengan interaksi awal antara pelanggan dan penjual. Tapi hal ini akan berakhir ketika produk yang dibeli telah dikirim atau disampaikan. Proses pertama yaitu courtesan, yaitu berisi tentang informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, tentang harga dan informasi pendukung lainnya. Nah, kemudian membuat sales order, dengan syarat dibuat setelah penjual mengkonfirmasi, atau dapat konfirmasi dari pelanggan. Maka pesanan penjualannya disusun untuk menyelesaikan order penjualan. Nah, tapi modul lainnya dapat digunakan juga atau dapat dimanfaatkan juga datanya untuk menyelesaikan proses penjualan. Nah, dan yang kedua, sini ada sales dan distribution. Nah, yang dimaksudkan ini adalah salah satu modul SAP yang membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional yang berkaitan dengan proses pengelolaan customer. Nah, juga di sini ada beberapa hal yang merupakan bagian informasi dan prosesnya dari sales dan distribution ini. Nah, yang pertama itu ada customer, master, dan material master data. Yang kedua ada sales order. Yang ketiga ada deliveries. Yang keempat ada pricing. Yang kelima billing, dan yang keenam credit management. Nah, yang ketiga di sini ada proses penjualan yang ada pada SAP. Nah, itu meliputi sales quotation. Nah, oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang sales quotation. Nah, sebelum melakukan pemesanan, pelanggan sering membutuhkan review penjualan untuk diperiksa di perusahaan mereka. Nah, sebagai proposal barang dan jasa, ke pelanggan atau calon pelanggan, dalam transaksi ini tidak akan membentuk jurnal dan mempengaruhi nilai persediaan. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada sales order. Dokumen penjualan berdasarkan komitmen dari pelanggan atau mengarah untuk membeli produk atau jasa. Dokumen penting untuk perencanaan produksi, menciptakan pesanan pembelian, dan penjadwalan sumber daya. Nah, yang selanjutnya ada delivery. Ya, catatan pengiriman bahwa barang telah terkirim ya, delivery ini. Dan yang terakhir ada AR invoice. Nah, ini adalah faktur penagihan yang ditujukan untuk meminta pembayaran ke pelanggan dan sebagai catatan laba rugi. Nah, yang terakhir di sini ada sales order processing. Nah, yang di sini dimaksudkan ialah skenario pengolahan menjelaskan proses yang sangat lengkap. Nah, dimulai dengan prakegiatan, terus pindah ke penciptaan sales order, lanjut dengan memenuhi pesanan penjualan, dan berakhir dengan faktur dari pesanan penjualan dari proses parales, penciptaan posting, dan akuntansi keuangan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yoakim Jusinomosa dengan NIM 2019-2101112. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan ada 6 poin. Yang pertama itu ada siklus sales order management. Dan di siklus sales order management ini ada 8 poin. Nah, yang pertama itu sales order. Sales order ini order penjualan yang dapat mengadopsi dari
dari pra penjualan dokumen. Perjanjian penjadwalan penjualan atau kontrak penjualan juga dapat dibuat dengan mengacu pada order penjualan dan didukung oleh langkah-langkah proses penjualan. Nah, poin yang kedua ada availability check. Selama pembuatan pesanan penjualan, ketersediaan bahan dapat diperiksa untuk mengkonfirmasi tanggal pengiriman pelanggan itu. Yang ketiga, outbound delivery. Outbound delivery itu adalah bagaimana proses mengeluarkan barang dari gudang. Selanjutnya ada transportation. Transportation adalah pengantar barang. Yang kelima ada picking. Picking itu adalah tempat penyerahan barang kepada konsumen. Yang keenam ada good issue. Good issue ini adalah berita untuk mengeluarkan barang. Yang ketujuh ada billing. Billing ini adalah langkah terakhir dalam proses penjualan yang juga harus tercermin dalam akuntansi. Dan selanjutnya adalah payment processing. Baik, poin yang kedua ada hubungannya sales order management dengan akuntansi. Nah, semua faktor yang dikeluarkan harus tercermin dalam akuntansi. Biaya dan pendapatan dapat diposting ke akun-akun berikut. Nah, akun-akunnya ini ada 7. Yang pertama ada pelanggan piutang. Yang kedua ada umum buku besar. Itu contohnya seperti rekening dan clearing tunai. Yang ketiga ada pendapatan. Yang keempat ada penjualan. Yang kelima ada dibayar untuk perjanjian rabat. Yang keenam ada akun akrual. Yang ketujuh ada rekening giro akrual. Baik, poin yang ketiga ada sales order. Nah, selama pembuatan sales order, sistem dapat melakukan beberapa fungsi dasar berikut. Yang pertama, pemantauan transaksi penjualan. Yang kedua, memeriksa ketersediaan. Yang keempat, mentransfer persyaratan untuk perencanaan kebutuhan material. Yang kelima, penjadwalan pengiriman. Yang keenam, menghitung harga dan pajak. Yang ketujuh, memeriksa batas kredit. Dan yang kedelapan, membuat dokumen atau elektronik yang ditransmisikan. Nah, poin selanjutnya ada fungsi-fungsi dasar sales order. Yang pertama ada pemantauan transaksi penjualan. Yang kedua ada memeriksa ketersediaan. Yang ketiga ada MRP atau mentransfer persyaratan untuk perencanaan kebutuhan material. Yang keempat ada penjadwalan pengiriman. Yang kelima ada menghitung harga dan pajak. Yang keenam ada memeriksa batas kredit. Yang ketujuh ada membuat dokumen cetak atau elektronik yang ditransmisikan. Ini fungsi-fungsi dasar sales order ini sama kayak yang tadi sales ordernya itu. Baik, poin selanjutnya adalah delivery. Delivery adalah bagian yang penting dari rantai logistik. Hasilnya adalah proses pengiriman yang efisien dan sangat otomatis di mana perubahan manual hanya dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Prosesnya itu yang pertama ada mengingat perjanjian bisnis akun umum dengan pelanggan Anda. Yang kedua, rekaman permintaan bahan khusus. Yang ketiga, mendefinisikan pengiriman dalam urutan selanjutnya. Nah, poin selanjutnya ada fungsi-fungsi shipping. Ini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah batas waktu untuk dokumen referensi karena untuk pengiriman. Yang kedua ada menciptakan dan pengolahan pengiriman keluar. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulidatun Nafisa dengan NIM 2019-210121. Di sini saya akan menjelaskan outbound delivery dokumen. Nah, outbound delivery dokumen adalah dokumen yang paling umum digunakan untuk mendukung pengiriman yang diproses, yaitu dokumen pengiriman outbound ini. Dalam perannya sebagai objek sentral dari
proses masalah barang, pengiriman outbound mendukung kegiatan pengiriman semua, termasuk memilih, pengepakan, transportasi, dan masalah barang. Nah, selanjutnya picking delivery. Picking delivery, proses memetik melibatkan mengambil barang dari lokasi serok dan pementasan barang di daerah, memilih di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. Nah, selanjutnya picking frontage. Picking frontage ini pengiriman sistem akan memungkinkan memilih harus dilakukan yang pertama secara otomatis, yang kedua secara rutin, dan yang ketiga secara manual. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan goods issue posting phone case. Good issue posting phone case ini yaitu pengiriman outbound bentuk dasar barang masalah posting. Data yang diperlukan untuk masalah barang posting disalin dari pengiriman outbound ke dalam dokumen masalah barang yang tidak dapat diubah secara manual. Setiap perubahan harus dilakukan dalam pengiriman outbound itu sendiri. Lalu setelah barang masalah yang diposting untuk pengiriman outbound, ruang lingkup untuk mengubah dokumen pengiriman menjadi sangat terbatas. Hal ini untuk mencegah setiap perbedaan antara dokumen masalah barang dan pengiriman outbound. Dengan cara ini, Anda dapat yakin bahwa dokumen masalah barang merupakan refleksi akurat dari pengiriman outbound. Nah, ada 3 cara melakukan posting goods issue ini. Yang pertama, secara otomatis atau selama pembuatan pengiriman outbound. Yang kedua, secara rutin pada waktu tertentu. Yang ketiga, secara manual atau melalui permintaan karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang billing atau proses billing dokumen. Nah, proses billing dokumen ini penagihan merupakan tahap pemrosesan akhir untuk transaksi bisnis dalam pemrosesan order penjualan. Informasi tentang penagihan adalah ada bahasa pada setiap tahap pemrosesan order dan pengolahan pengiriman. Nah, pada proses billing dokumen ini atau billing function, yang pertama itu membuat faktur berdasarkan pengiriman atau jasa. Lalu yang kedua, isu memo kredit dan debit dan promo forma invoice. Yang ketiga, membatalkan transaksi penagihan. Lalu yang keempat, fungsi harga komprehensif. Dan yang terakhir, edisi rabat. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.